Yo guys, balik lagi dengan Billy di sini dan kali ini kita akan membahas tentang teknologi TV terbaru di CES 2021. Kali ini kita akan membahas 3 perusahaan terbesar dalam teknologi TV yang penjualannya paling laku di seluruh dunia, yaitu LG, Samsung, dan juga Sony. Nah, 3 perusahaan ini kita akan bahas satu persatu, dimulai dengan LG. LG meluncurkan teknologi OLED-nya yang terbaru, yaitu OLED Evo. OLED Evo ini adalah teknologi OLED generasi kedua setelah pada tahun 2015 teknologi OLED-nya diupdate pertama kali. Teknologi ini memberikan panel terbaru, tentunya dengan lebih terang, kontrasnya lebih tinggi, dan juga HDR yang lebih baik. Lalu LG juga mengumumkan bahwa seri B-nya yang sebelumnya adalah seri paling bawah dari teknologi OLED-nya sudah digantikan dengan seri A. Dan tentunya seri A akan menjadi baseline dari OLED TV dan akan menjadi lebih murah. Lalu LG juga menambahkan 83 inci kepada beberapa seri seperti seri E dan juga seri Z. Seri G yang digadang-gadang sebagai seri galeri mendapatkan panel yang lebih terang dari beberapa seri lainnya. Dan untuk tahun 2021 ini LG menambahkan angka 1 di belakang penamaan serinya seperti C1, G1, dan mungkin nantinya pada akhir tahun ada Z1. Tapi untuk sekarang LG masih menjual ZX-nya atau Z10. Dan pada seri G, LG memberikan stand lain tersendiri, yaitu galeri stand. Dan galeri stand ini fungsinya seperti menaruh sebuah lukisan di atasnya ya. Semua seri dari OLED Evo ini, kecuali seri A, mendapatkan prosesor generasi terbaru dari LG, yaitu LG Alpha 9 generasi keempat. Fitur-fitur dari Alpha 9 generasi keempat adalah AI Picture Pro, Image Quality Improvement, Object Enhancement, Scene Detection, Ambient Light Detection, Game Genre Detection, AI Sound Pro, dan Auto Volume Leveling. Kita akan membahas masing-masing dari fitur tersebut, dimulai dengan AI Picture Pro. AI Picture Pro ini seperti biasa adalah terusan dari generasi ketiga, dan pada generasi ketiga LG telah menyempurnakan warna pada TV tergantung dari pemandangan dan scene yang berlangsung. Jadi jika pemandangan atau scene-nya berubah, maka keterangan pada TV tersebut dan kecerahan serta warna dari TV tersebut akan berubah menjadi lebih baik, sehingga untuk penonton lebih enak untuk dilihat. Image Quality Improvement adalah AI Upscaling, dan AI Upscaling ini untuk merubah yang sebelumnya tidak tajam menjadi lebih tajam. Lalu untuk Object Enhancement juga sama, keterangan, warna, dan juga ketajaman dari sebuah objek ditingkatkan sesuai dengan AI dari LG tersebut. Scene Detection adalah mendeteksi sebuah skenario di mana TV memberikan kira-kira apa yang disajikan kepada penontonnya. Jadi jika TV menyajikan sebuah tayangan olahraga atau kartun atau sebuah pemandangan indah, maka AI dari LG akan menyesuaikan kira-kira apa yang terbaik untuk dilihat kepada penontonnya. Lalu di sini juga LG menambahkan Ambient Light Detection hampir ke semua TV-nya. Gunanya untuk apa? Ambient Light Detection adalah untuk mengetahui suasana atau keterangan cahaya pada ruangan. Dan jika di ruangan itu cahayanya lebih gelap, maka TV dari LG akan berusaha untuk menaikkan kontras dari TV-nya. Dan begitu juga sebaliknya. Fitur baru yang belum pernah ada sebelumnya adalah Game Genre Detection. Karena pada tahun 2021 ini tentunya banyak TV yang diperuntukkan untuk sebuah konsol seperti PS5 atau Xbox Series X. Oleh karena itu, LG menambahkan fitur ini kepada AI-nya. Dan di fitur ini, LG akan berusaha untuk mengetahui apa sih genre dari game tersebut, apakah action, first person shooter, atau game lainnya seperti fighting.
Dan jika adalah first person shooter, maka tentu saja LG akan meningkatkan frame per second dari sebuah game tersebut dan juga latensinya akan lebih turun. Lalu LG juga meningkatkan suara dari TV-nya, yaitu dengan AI Sound Pro, di mana AI Sound Pro ini memberikan perasaan virtual audio 5.1.2 kepada penontonnya secara langsung dari TV-nya, dan ini memberikan perasaan imersif saat menonton pertunjukan dari TV LG tersebut. Dan yang terakhir adalah auto volume leveling, di mana jika kita sudah membesarkan suara di satu channel ke channel lainnya, biasanya channel yang berbeda suaranya akan bisa lebih kecil atau lebih besar tergantung dari suara yang diberikan dari channel tersebut. Tetapi LG berusaha untuk memberikan suara yang sama meskipun dari channel tersebut memberikan suara yang kecil, maka LG akan berusaha untuk menaikkan atau menurunkan suara sesuai dengan channel yang kita lihat sebelumnya. Nah, itulah teknologi OLED Evo dari LG. Selanjutnya, LG juga mengumumkan teknologi TV terbarunya. Mungkin nanti-nantinya akan sebagai pengganti dari teknologi OLED di masa depan. Dan teknologi ini dinamakan QNED atau Quantum Dot Nanocell Plus LED. Teknologi LG QNED ini berasal dari teknologi mini LED, di mana sebelumnya teknologi ini dinamakan local dimming. Dan sebelumnya local dimming pada LG Nanocell itu hanya sekitar 30-60 daerah atau area saja di TV. Tetapi dengan teknologi mini LED ini, LG dapat memberikan kira-kira 30.000 mini LED pada TV-nya, sehingga teknologi ini dapat menerangkan 30.000 mini LED itu satu persatu sesuai dengan gambar yang diberikan. Jadi jika gambar yang diberikan banyak hitamnya, maka tentu saja mini LED yang dipancarkan akan lebih sedikit dibandingkan gambar yang banyak area yang berwarna. Dan ternyata local dimming yang diberikan pada LG QNED ini adalah 2500 area. Dan brightness yang diberikan oleh LG QNED ini adalah mencapai 3000 nits. Dan tentu saja 3000 nits itu tergolong sangat terang sekali. LG QNED ini akan hadir dengan 85 inci, 90 inci, 95 inci, dan 99 inci. Dan teknologi mini LED ini dari QNED akan memberikan backlighting dari 30.000 mini LED yang terdapat pada TV tersebut. Lalu LG juga merombak OS dari TV-nya menjadi WebOS 6.0. Dan perubahan ini sangatlah drastis sekali. Yang sebelumnya pada WebOS 5.0, menu yang ditampilkan adalah sepertiga layar di bawah. Dan pada WebOS 6.0 ini, menu yang ditampilkan adalah pada satu TV. Jadi seluruh bagian pada TV menampilkan menu yang baru pada WebOS 6.0. Ya kira-kira jadinya seperti Chromecast with Google TV gitu. LG juga memperbarui tampilan dari remote-nya. Remote-nya yang bernama Magic Remote sekarang memiliki desain baru dan juga ergonomis yang baru, sehingga lebih mudah dan lebih enak untuk dipegang oleh penggunanya. Juga ditambahi sebuah tombol untuk berbicara dengan asisten AI LG, dan juga ada tombol untuk Alexa serta Google Assistant. Memiliki tambahan tombol LG Channel dan juga Disney Plus. Selain itu, remote-nya di berbagai daerah atau negara juga ditambahi sebuah kemampuan NFC. Kemampuan NFC ini memudahkan user untuk memainkan konten-konten yang ada di dalam smartphone-nya langsung tampil di LG TV. Caranya sangat mudah sekali loh guys, yaitu dengan menempelkan
smartphone Anda yang memiliki kemampuan NFC dan di atas remote dari LG. Lalu remote dari LG akan segera memindai dan menyalurkan gambar yang ada pada smartphone kita ke LG TV tersebut. Kemampuan untuk memainkan Google Stadia dan juga Nvidia G-Sync-nya ke dalam TV juga ditambahkan pada semua teknologi OLED maupun QNED di TV LG ini. Jadi LG pada tahun 2021 ini sangatlah all out untuk memberikan seluruh fitur yang ada pada TV-TV-nya, guys. Dan hal ini membuat TV LG sebagai salah satu yang memberikan banyak fitur yang lengkap pada TV-nya. Tentu saja beberapa fitur-fitur andalan seperti AALC atau Auto Latency Mode, terus juga seperti HDMI 2.1, lalu juga refresh rate yang kencang, itu semuanya pasti ada di TV LG yang baru ini, guys. Lalu kita langsung aja ke konsep TV yang ditawarkan oleh LG pada tahun 2021 ini. Sebetulnya konsep ini telah lama ditunjukkan oleh LG pada tahun-tahun sebelumnya. Tapi pada tahun 2021 ini LG berani untuk mengatakan bahwa LG OLED Rollable seri R-nya ini akan meluncur pada akhir tahun 2021 ini, guys. Lalu juga LG menunjukkan konsep TV dari micro LED-nya. Konsep TV ini dinamai dengan LG Magnet. Kenapa kok magnet? Apakah akan saling nempel gitu? Ya, dinamai LG Magnet karena TV ini adalah modular. Modular berarti TV ini dapat digabungkan satu dengan lainnya tanpa menggunakan sebuah kabel. Dan tentunya seperti kayak Lego gitu loh, guys. Jadi bisa disambung satu dengan yang lainnya dengan menciptakan bentuk-bentuk yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Jadi kalau kita mau memiliki kamar, sebuah kamar yang isinya semua temboknya bagian atas, samping, kanan, kiri, belakang, depan itu TV-nya LG semua, itu bisa dilakukan dengan LG Magnet tersebut. Dan tentunya LG Magnet ini memiliki bezel-less display atau tidak ada bezelnya pinggirnya. Nah, itu saja sih update dari TV LG di tahun 2021 ini. Exciting banget kan ya? Oke, lalu kita akan melanjutkan ke teknologi TV dari Sony. Pada tahun 2021 ini, Sony lebih menekankan pada sebuah teknologi baru di prosesornya. Prosesor terbaru ini dinamakan Bravia XR. Bukan 10R seperti iPhone 10R ya, guys. Prosesor ini dilengkapi dengan AI kognitif di mana bisa berpikir seperti manusia dan menebak kira-kira bagaimana manusia melihat dan mendengar sesuatu dari TV. Jika prosesor ini bisa menebak bagaimana manusia melihat dan mendengarkan sesuatu dari TV, maka katanya Sony sih, AI ini bisa mempertajam bagian-bagian yang sebelumnya tidak bisa ditajamkan oleh TV lain. Contohnya, jika ada sebuah gambar yang di bagian belakangnya blur, maka di bagian depannya fokusnya kurang jelas, maka TV tersebut akan mengetahui bahwa manusia akan tentu melihat sebuah objek yang di tengah yang kurang jelas ini. Oleh karena itu, AI dari Bravia XR ini akan memperjelas dan mempertajam sebuah objek yang ada di tengah ini menjadi lebih jelas sehingga manusia dapat melihatnya dengan nyaman. Selain itu, untuk teknologi suaranya, Sony memberikan sebuah fitur di mana jika kita berpindah pada saat menontonnya, maka TV akan tahu kira-kira bagaimana untuk memberikan suara pada orang jika menonton pada posisi tersebut. Lalu Sony juga menambahkan fitur eksklusif yang ada pada Bravia XR ini, yaitu movie service yang dinamakan One Sony. Desain terbaru dari TV Sony ini sangatlah unik karena sangat berbeda dengan TV-TV Sony yang sebelumnya. Sony memberikan desain bezel yang sangat tipis
dan juga stand yang sangat unik sekali karena stand tersebut sangat flat ya dengan permukaan. Jadi tidak ada seperti ini tapi sangat flat sekali. Dan bagaimana bisa berdiri karena di bagian belakang dari TV tersebut ada kemiringan seperti ini sehingga menahan dari TV tersebut. Jadi posisinya yang flat itu menahan dan juga yang miring ini di belakang TV juga akan menahannya. Nah, langsung saja kita lihat model apa saja yang dikeluarkan TV Sony pada tahun 2021 ini. Dari OLED-nya yaitu A90J dan A80J. Dan dari LCD-nya yaitu Z9J, X95J, dan X90J. Nah, yang lucu guys, pada teknologi OLED-nya, Sony tidak memberikan keterangan tentang 8K display-nya atau 8K display-nya. Malahan pada teknologi OLED tertingginya yaitu A90J, Sony memberikan teknologi 4K display atau 4K display. Dan Sony mengatakan bahwa teknologi suara yang dikeluarkan dari teknologi OLED A90J tersebut seperti langsung keluar dari gambarnya, yaitu menggunakan teknologi 5.1.2 juga dan membuat perasaan imersif kepada penontonnya. Dan pada teknologi TV yang LCD, malah pada model Z9J, Sony memberikan kualitas resolusi 8K-nya yang juga full array local dimming. Tapi kayaknya sih full array local dimming-nya bukan mini LED ya guys. Jadi mungkin hanya memiliki 60 area saja. Dan juga pada Z9J Sony menawarkan X wide angle. Atau jika kita melihat dari sisi manapun TV tersebut, maka cahaya maupun warna dan gambar dari TV tersebut masih tampak terlihat sangat bagus sekali. Nah, tadi kan saya sudah bilang bahwa Sony memberikan sebuah tayangan eksklusif untuk Bravia XR ini. Tadinya sih mereka ngomongnya di depannya adalah One Sony. Tetapi entah kenapa pada akhir acara mereka mengatakan bahwa tayangan eksklusif ini bernama Bravia Core. Dan katanya Bravia Core ini sudah termasuk dalam semua paket penjualan Bravia XR TV. Sony mengatakan untuk menonton Bravia Core ini dapat di-stream atau ditayangkan secara langsung menggunakan internet secara 4K sampai dengan 80 megabit per second. Dan kualitasnya seperti menonton melalui DVD Blu-ray guys. Dan Sony menamakan teknologi ini adalah Pure Stream. Teknologi Pure Stream ini memberikan IMAX Enhanced dan juga Expanded Aspect Ratio, yaitu aspek rasio dari sebuah film tersebut yang biasanya 16:9 dapat lebih besar lagi ke atas dan ke bawahnya. Lalu juga memberikan DTS teknologi untuk audionya. Nah, lalu gimana sih cara menonton Bravia Core di TV Bravia XR ini? Nah, Sony memberikan sebuah link khusus seperti di bawah ini. Dan kita harus mendaftarnya mulai tanggal 23 Februari. Nggak tahu sampai kapan ya, tapi menurut info baru bisa mendaftar pada tanggal 23 Februari. Lalu juga Sony memberikan Beyond Sony. Beyond Sony katanya sih memberikan sebuah teknologi Google TV di semua TV terbaru tahun 2021 dari Sony ini. Dan juga memberikan built-in mic pada semua remote terbaru dari TV Sony ini. Built-in mic ini gunanya untuk mengatur semua IoT devices ya guys, atau alat-alat yang bisa berhubung dengan internet. Nah, itu saja sih update dari Sony pada tahun 2021 ini. Sony sih memberikan sebuah layanan ya menurut saya. Dan pada teknologi yang ditawarkannya, mereka hanya memperbarui prosesor, di mana menurut saya sih kurang untuk bersaing dengan teknologi TV yang ada pada saat ini. Dan janjinya si Sony akan memperbarui teknologi TV-nya sehingga dapat lebih mudah untuk digunakan jika bermain dengan konsolnya, yaitu PlayStation 5. Langsung aja ya guys, kita lanjut ke perusahaan yang terakhir, yaitu Samsung.
Nah, pada Samsung, mereka memberikan banyak update, dan awalnya mereka memberikan update mengenai going green. Ya, kalian tahu sendirilah ujung-ujungnya kemana. Pada tahun lalu, iPhone memberikan box yang lebih tipis karena mereka tidak memberikan charger pada smartphone-nya lagi. Dan cara ini ingin ditiru oleh Samsung pada Samsung Galaxy S21-nya. Oleh karena itu, mereka memberikan informasi ini pada pengumuman TV mereka. Mereka mengatakan bahwa mulai tahun 2021 ini, mereka akan mengganti semua bungkus atau box dari TV mereka menjadi lebih ramah lingkungan. Tentunya kardus TV tersebut dibuat lebih simpel dan lebih mudah didaur ulang. Dan juga mereka mengurangi tinta atau cat yang terdapat pada kardus atau box untuk TV mereka. Mereka juga mengurangi penggunaan stiker pada box mereka. Dan kardus-kardus dari TV mereka ini bisa digunakan untuk membuat sebuah mainan dengan cara dipotong dan digabung-gabungkan. Mereka juga mengganti remote control mereka menjadi solar cell remote control, dan tentunya solar cell remote control ini tidak menggunakan baterai untuk pengoperasiannya, tetapi menggunakan cas-casan dari cahaya lampu. Lalu Samsung juga memberikan sebuah update tentang accessibility control improvement mereka untuk teknologi TV. Accessibility control ini apa sih? Ini digunakan untuk orang-orang yang berkemampuan khusus seperti orang yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, atau orang yang buta warna, atau juga tidak bisa berbicara, untuk mengatur TV-TV mereka sehingga masih dapat menonton atau mendengar dari TV tersebut. Fitur pertama adalah C-Colors untuk membantu orang-orang yang buta warna. Fitur kedua adalah Color Inversion untuk membantu orang-orang yang memiliki gangguan penglihatan. Fitur ketiga adalah Audio Description. Ini juga membantu orang-orang yang susah untuk melihat TV karena memberikan sebuah audio deskripsi kira-kira keadaan di seluruh gambar pada TV tersebut gimana sih. Learn Remote Control untuk memberikan pesan suara jika kita mempelajari tampilan dari remote control itu dengan menekan tombolnya, maka akan ada pesan suara yang muncul dari TV tersebut. Voice Guide adalah untuk memberikan pesan suara jika mengganti channel. Lalu juga ada Sign Language Zoom untuk memperbesar sampai dengan 200%. Closed Caption and Position mengubah warna, besar, dan posisi dari sebuah subtitle pada TV. Untuk pengembangan kedepannya pada tahun 2022, Voice Guide akan muncul pada berbagai jenis bahasa. Lalu juga Samsung menunjukkan avatar untuk sign language, automatic closed caption, dan juga sign language recognition. Dengan menggunakan sebuah kamera pada TV, maka TV Samsung dapat mengenali jika seorang di depan TV tersebut memberikan sign language untuk mungkin mengganti channel TV atau menutup TV tersebut. Nah, sekarang kita langsung membahas tentang teknologi apa yang ditawarkan oleh Samsung pada tahun 2021 ini. Teknologi pertama yang mereka langsung keluarkan adalah micro LED. Ya, micro LED. Mereka tahun ini akan mengeluarkan micro LED kepada pasar luas. Model yang ditawarkan akan memiliki 88 inci, 99 inci, dan 110 inci. TV micro LED ini memiliki 24 juta micro LED, dan semua micro LED itu merupakan self-lit LED. Teknologi LED tersebut adalah teknologi LED inorganik yang akan tahan lebih lama mencapai 100.000 jam. Desain dari TV yang ditawarkan oleh Samsung sangat besar dan juga memiliki bezel yang tipis. Beberapa fitur yang ditawarkan oleh Samsung pada micro LED-nya yaitu Ambient Mode Plus, Arena Sound, OTS Pro. Pada OTS Pro, maka teknologi TV Samsung ini dapat mendeteksi di mana orang tersebut akan menonton, sehingga suara dari
TV tersebut dapat disesuaikan ke orang tersebut. Dan yang terakhir adalah quad view, dapat membagi area dari TV menjadi 4 sehingga setiap orang dapat menonton acara kesukaannya sendiri-sendiri. Itulah teknologi yang ditawarkan pada micro LED. Selanjutnya, Samsung mengumumkan bahwa teknologi QLED mereka akan menjadi Neo QLED 8K. Nah, Neo QLED ini lebih ke arah mini LED miliknya Samsung ya. Memberikan kualitas suara yang lebih baik, Samsung Smart Health Trainer. Jadi kita bisa berlatih olahraga di depan TV Samsung dari fitur ini. Multi view dengan tap smartphone kalian ke TV. Jadi di samping sebuah TV tersebut dapat ditayangkan dari layar smartphone kalian dan di tengahnya adalah tayangan lainnya. Google Duo dengan menggunakan smart kamera pada smart TV Samsung tersebut. USB kamera dapat menghubungkan USB dari kamera ke TV. Super Ultra View Wide Gaming. Ini sangat menguntungkan bagi para gamer karena memberikan layar yang sangat luas dan juga bisa di widescreen di layar smart TV Samsung tersebut. FreeSync Premium Pro dari AMD, tentunya untuk memberikan latensi yang rendah dan juga grafis yang lebih bagus dari sebuah game. PC on TV Function ini seperti Samsung DeX ya, jadi mereka bisa menghubungkan PC dari tempat kerja kalian ke smart TV kalian, dan katanya sih PC connection atau koneksinya sangat mudah. Lalu juga ada Samsung DeX seperti sebelumnya, menghubungkan smartphone ke smart TV-nya Samsung sehingga menjadi sebuah komputer. Samsung TV Plus ini seperti LG Channels ya. Jadi Samsung memberikan channel-channel free kepada pembeli dari Samsung TV. Dan juga Samsung TV Plus ini dapat diakses melalui smartphone sehingga mereka memberi nama Mobile TV Plus. Tentu saja seperti Samsung biasanya, bezelnya juga sangat tipis guys. Lalu mereka juga memperhatikan seperti yang mereka berikan sebelumnya, yaitu Slim One Connect Box, untuk supaya seluruh kabelnya dimasukkan dalam satu koneksi box saja, jadi lebih ringkas guys. Neo QLED ini menggunakan sebuah prosesor yang bernama Neo Quantum AI Processor 8K dengan kemampuan AI upscaling menjadi lebih baik dari generasi yang sebelumnya, dan juga dapat mendeteksi di mana kalian menonton sehingga memberikan suara yang terbaik pada kalian. Juga suara tersebut dapat mendeteksi sebuah tempat di mana kalian menonton tersebut sehingga memberikan suara yang lebih baik dimanapun kalian menonton dengan TV Samsung ini. Mereka juga memberikan update tentang soundbar-nya. Jadi jika menggunakan soundbar seri Q mereka, maka secara otomatis prosesor ini akan mengerti dan membuat menjadi Q Symphony Sound, yaitu menggabungkan suara dari TV dan menggabungkan suara dari soundbar kalian sehingga menjadi lebih indah. Nah, TV-TV yang ditawarkan oleh Samsung ini sekarang diberi nama loh guys, sesuai tempat atau penggunaannya. Contohnya nih, seperti The Frame. The Frame ini adalah saingan dari LG tipe G, yaitu LG galerinya. Nah, kenapa kok The Frame ini dinamakan The Frame? Karena The Frame ini digadang-gadang dapat menjadi seperti lukisan. Jadi mereka memberikan fitur-fitur art gallery pada TV mereka. Lalu ada The Premiere, yaitu Ultra Short Projector. Jadi ini adalah proyektor di mana kita bisa langsung meletakkan proyektor tersebut secara dekat dengan sebuah dinding dan memproyeksikannya pada dinding tersebut sehingga menghasilkan gambar yang maksimal. Lalu ada The Terrace guys. Jadi The Terrace ini untuk jika ingin memasang sebuah TV di luar ruangan.
Jadi untuk outdoor, The Terrace ini hadir dengan weather, durability, dan resistant. Jadi tahan air, tahan debu, dan tahan panas ataupun dingin. Karena sesuai namanya weather, durability, dan resistant. Selanjutnya adalah The Zero. Zero ini bisa berubah layarnya menjadi vertikal maupun horizontal seperti biasanya. Dan The Zero ini ditujukan untuk memproyeksikan layar dari smartphone. Jadi jika kita ingin melihat layar smartphone kita seperti menggunakan layar smartphone, maka posisi dari The Zero ini dapat berubah menjadi vertikal secara otomatis. Dan jika kita ingin melihat secara landscape, maka posisi dari The Zero ini dapat berubah menjadi horizontal secara otomatis, guys. Nah, yang terakhir adalah The Serif, guys. The Serif ini tampilannya sih lebih tebal ya dari yang lainnya. Tapi keunikannya The Serif ini bisa ditaruh di mana-mana karena dia bisa berdiri sendiri tanpa menggunakan stand atau wall bracket, guys. Jadi dia bisa ditaruh sesuai keinginan kita dan memiliki fleksibilitas yang tinggi. Nah, jadi itulah teknologi-teknologi yang ditawarkan oleh 3 perusahaan besar, guys, yaitu LG, Sony, dan Samsung. Teknologi TV ini saya harap bisa membantu kalian untuk mencari kira-kira TV mana yang akan kalian beli pada tahun 2021 ini, guys. Meskipun TV ini belum masuk ke Indonesia, tapi saya yakin pada tengah tahun atau akhir tahun ini TV ini akan masuk ke pasar Indonesia, guys. Karena saya tahu nih, pasti banyak gamer-gamer di Indonesia ini mencari TV mana sih yang paling oke untuk digunakan pada PS5 atau Xbox Series X. Dan sebenarnya, guys, pada tahun 2021 ini TV manapun yang akan kalian beli sebetulnya memiliki kemampuan untuk menampilkan 120 fps, HDMI 2.1, dan juga auto latency sehingga memberikan kenyamanan dalam bermain game dengan menggunakan konsol PS5 dan Xbox Series X. Jadi sebetulnya kalian tinggal memilih kira-kira mana sih yang menurut kalian nyaman dan fitur mana yang kalian butuhkan pada TV kalian. Don't forget to like, subscribe, and comment jika Anda ingin memberikan komentar dan saran pada video saya. Oke, sekian dulu untuk kali ini, and see you guys di video selanjutnya.